ini saya akan melakukan pembahasan tentang asesmen nasional atau AKN ya. Bapak Ibu sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua bahwa sekarang sudah diperbarui, bukan diganti atau dirubah atau ditiadakan, tapi diperbarui menjadi asesmen nasional ya, atau yang sering kita sekarang sebut-sebut dengan AKN, asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional hampir sama dengan ujian nasional. Cuman ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, kalau diberikan kepada siswa di akhir jenjang. Ya Bu ya, biasanya kan ada di kelas 6, kelas 3 SMP, kemudian kelas 3 SMA. Nah, kalau asesmen nasional ini diberikan di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 12 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita ujian ada di kelas 8, ada di kelas 5 untuk SD ya. Nah, kemudian apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional atau AKN itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menilai program kerja sekolah kita atau penilaian mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi asesmen nasional atau AKN bukan menilai kelulusan siswa secara individu ya Bapak Ibu. Jadi kemudian ada banyak sekali tahap-tahap yang membedakan antara dengan asesmen nasional. Di antaranya satu tadi sudah pesertanya, yaitu kalau di ujian nasional seluruh siswa yang mengikuti di peserta jenjang SD, SMP dan setaranya itu di akhir di kelas 6. Kalau di asesmen nasional itu pesertanya hanya beberapa siswa di kelas 6, tidak semua, hanya beberapa sampel saja untuk dijadikan contoh penilaian sekolah SD tersebut. Kemudian untuk materi itu berfokus pada teks, pada materi pelajaran tertentu. Tapi jika di AKM atau asesmen nasional itu materinya berupa numerasi dan literasi membaca. Kemudian ada survei karakter meliputi tingkah laku, kemudian akhlak siswa, kemudian survei lingkungan belajar yang akan dinilai di lingkungan sekolah tempat belajar sekolah tertentu. Itu adalah poin-poin soal yang diberikan di asesmen nasional. Kemudian ada juga materi yang diberikan di ujian nasional, itu secara konteks siswa harus menjawab soal-soal dengan benar sesuai dengan teks pelajaran tertentu. Tapi jika di asesmen nasional atau di AKM, materinya berupa pembelajaran secara nalar. Anak disuruh atau dituntut untuk berpikir nalar sehingga anak bisa merealisasikan antara pelajaran sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Itu dan untuk yang terakhir, asesmen nasional tidak membuat anak stres karena tidak menentukan kelulusan siswa individu tertentu ya. Kalau di ujian kemarin, guru mau siswa ataupun orang tua, mereka hampir stres untuk menghadapi sehingga anak benar-benar mendapatkan nilai tertinggi dan lulus dari sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikian perbedaan antara dengan asesmen nasional atau AKN. Nah, kemudian asesmen nasional ini atau AKM, Bapak Ibu, itu ada beberapa dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama itu numerasi membaca dan numerasi membaca 75 menit. Kemudian survei karakter hari pertama. Kemudian hari kedua numerasi literasi berhitung atau numerasi ya, dengan survei lingkungan sekolah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui lebih banyak lagi. Yang jelas Bapak Ibu, siapakah anggota-anggota yang bisa mengikuti asesmen nasional atau AKM? Bapak Ibu, semua kepala sekolah, semua guru
baik PNS atau PNS bolehnya kita bersama-sama mengikuti BIMTEK atau bimbingan tentang asesmen nasional atau AKM. Ya, karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dari AKM, dari bimbingan pelatihan AKM. Untuk yang PNS mungkin bisa nanti semua akan mendapat, semua peserta dalam BIMTEK akan mendapatkan sertifikat JP32 atau 32 jam. Kemudian untuk apabila setelah melakukan pengimbasan akan mendapat piagam atau sertifikat didapat langsung dari Kemendikbud. Ya, ini mungkin untuk PNS atau yang lain atau honorer bisa membantu untuk mempersiapkan untuk kenaikan pangkat ya Bu ya. Jika ingin mengajukan beberapa sertifikat ada. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengikuti peserta AKM masih ada di gelombang di angkatan 11. Dari tahap pendaftaran dimulai sekarang sampai tanggal 22 dan pelaksanaannya ada di tanggal 22 sampai 27. Ini gelombang terakhir. Bapak Ibu, ayo bersama-sama kita mengikuti pelatihan BIMTEK AKM yang meliputi tiga komponen, yaitu yang pertama orientasi, kemudian BIMTEK yang berisi tentang materi-materi yang ada di AKM, kemudian ada pengimbasan. Ya. Mudah sekali Bapak Ibu caranya. Caranya Bapak Ibu bisa mendownload guru belajar. Setelah mendownload guru belajar, Bapak Ibu bisa memasukkan ke SIM PKB. Untuk surat di SIM PKB Bapak Ibu bisa minta kepada operator dan passwordnya, karena SIM PKB itu harus dimiliki oleh semua guru. Kalau dia belum terdaftar di Dapodik, maka dia minimal harus ada di SIM PKB. Karena SIM PKB dan Dapodik itu harus sinkron ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah masuk ke ruang guru, Bapak Ibu ke SIM PKB, Bapak Ibu harus masukkan akun dengan nomor UKG. Nomor UKG itu sudah ada dan tertera, tidak bisa mengarang karena itu sudah ada di operator sekolah. Silakan Bapak Ibu minta ke operator sekolah SIM GPO ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendownload semua aplikasi yang ada di dalam guru pembelajaran. Kemudian ada guru penggerak, ada AKM, ada guru belajar masa pandemi COVID. Bapak Ibu silakan memilih mana pembelajaran yang Bapak Ibu sukai. Karena pembelajaran ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk guru, untuk menciptakan generasi pemuda pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya instruksikan bermanfaat buat kita semua dan Bapak Ibu tergerak untuk mengetahui apa itu asesmen nasional atau AKM. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.